Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita sampai pada DCL ya, Data Control Language di MySQL. Jadi DCL itu apa? DCL itu adalah sama dengan DML dan DDL ya, dia kumpulan perintah, tapi penggunaannya khusus untuk menjaga keamanan. Jadi Data Control Language ya digunakan untuk mengontrol siapa boleh apa, kayak gitu kurang lebihnya. Di perintah tersebut dapat dipakai untuk menentukan akses basis data, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dengan jenis akses yang dibatasi pula. Jadi yang bisa mengoperasikan DCL itu khusus yang usernya root ya, admin, dia super admin, usernya root kalau di SQL, di MySQL, karena urusannya dengan user, dengan hak akses yang diberikan ke pengguna-pengguna yang mengakses ke database-nya. Gitu. Jadi ini nggak sembarangan user bisa mengoperasikan DCL ini. Gitu. Makanya password root itu penting ya, user root itu penting. Untuk objek DCL yang pertama itu table user. Table user ini secara default kalau kita menginstal MySQL itu sudah ada di dalam MySQL. Kita tinggal pakai gitu. Hanya diperuntukkan bagi seorang administrator atau root ya. Table user sifatnya itu global, apapun perubahan yang terjadi pada table ini akan mempengaruhi jalannya keseluruhan sistem MySQL. Jadi ini untuk semua database yang tersimpan di server MySQL tersebut ya. Jadi hati-hati banget untuk mengelola user atau table user ini, karena sifatnya global, berlaku untuk keseluruhan sistem. Bahkan nggak hanya table ya, tapi performa dari server itu adanya datanya ada di table user ini. Gitu. Table ini yang nantinya digunakan untuk mendefinisikan user dari basis data. Nah, selama ini kita masih belum berurusan dengan user ya, karena pengguna atau pemakai database kita ya root ya kan, kalian kan single access ya, loginnya pakai root semua gitu. Padahal di implementasinya user itu kita bisa create dan kita bisa pilah-pilah siapa bisa apa, siapa bisa apa, seperti itu. Kayak kita menggunakan DCL ini. Nah, ini penampakan dari table user terutama kolomnya ya. Kalau untuk isinya, fieldnya ini bisa berkembang tergantung jenis instalasi MySQL itu sendiri gitu. Tapi kurang lebihnya seperti ini bisa banyak sekali nanti. Yang utama ini host, user, password yang harus ada. Kalau ini selective, artinya ini kalau di di grant, nanti ada grant ya, diberikan akses select privilege-nya itu nanti akan di sini, ini defaultnya kan no ya, masih no semua karena nggak secara default dikasih akses untuk select. Tapi kalau dikasih maka ini menjadi yes gitu ya, kalau di grant all, sehingga artinya user A dia bisa akses select, user B bisa select dan seterusnya. Selama ini kita pakai root, semuanya pasti bisa karena root ya, bisa apapun. Kemudian apa yang diatur, apa yang bisa kita lakukan di table user? Sama sintaknya, bisa select, update, delete, insert, tapi ada juga flush ya. Ini tambahan mungkin nanti kita akan bahas. Contoh penggunanya sama juga dengan DDL dan DML ya. Select bla 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 from bla bla bla. Delete juga sama, ada kondisinya, update juga sama, insert juga sama, flush ini digunakan untuk kita intinya mengapprove ya, meng-ACC, membersihkan cache internal yang digunakan MySQL, sehingga ketika kita jalankan flush itu dia akan kembali ke status awal, status yang terbaiknya gitulah. Hanya pengguna tingkat root yang dapat memiliki akses untuk melakukan perintah flush ya, semuanya dilakukan oleh root ya. Sintaknya seperti ini, flush, kemudian flush optionnya apa, kemudian
Di sini adalah atributnya. Nah, penggunaannya bisa ke flash privilege, flash table, flash host, flash logs. Yang pertama adalah flash privilege. Ini digunakan bisa sebelum atau sesudah menambahkan user baru. Fungsinya untuk memuat ulang grand table di database MySQL dengan menerapkan perubahan tanpa menghentikan dan mereset MySQL. Misalkan ya, ada privilege yang kita tambahkan di sebuah user, di seorang user yang tadinya itu hanya bisa select, sekarang kita tambahkan bisa update. Jadi tadi kan create nih, insert into user, ini ada di sini ya. Oh, grant ada di nanti. Setelah kita nge-grant, misalkan kita kasih akses yang tadinya itu select, kemudian menjadi select dan update, maka Flash ini mengakhiri perintah itu untuk menerapkan langsung ke user yang bersangkutan tanpa harus kita menghentikan atau restart MySQL. Ya, jadi kita nggak perlu, sudah tak kasih nih, tolong di restart MySQL-nya, gitu, seperti yang dilakukan mungkin di luar ya. Kalau kita mengganti sesuatu kan harus restart gitu. Nah ini enggak, kalau sudah di flash privilege, berarti privilege yang baru itu sudah langsung menempel di user yang bersangkutan. Kemudian ada flash table. Flash table ini menutup semua tabel yang saat ini terbuka atau sedang digunakan, akan menghapus konten query case. Mintanya flash tables. Jadi ada saatnya sama kayak Windows mungkin ya. Jadi ketika banyak sekali tabel yang dibuka, diakses, maka akan memakan memori, ya kan? Nah, untuk mengatasi itu, kita tutup semua tabel yang tidak digunakan menggunakan flash table ini, sehingga memorinya itu bisa kita manfaatkan kembali, gitu, untuk kita menyimpan tabel yang akan kita buka baru, gitu. Kemudian flash host. Flash host ini digunakan secara khusus dengan table case host. Jadi digunakan untuk mereset jumlah user yang terkoneksi dengan sebuah host sehingga host tersebut dapat diakses oleh user kembali. Nah, kalau flash host ini sintaknya ya. Ini urusannya sama host. Jadi kita kenal ya, kalau kita mengakses MySQL kan ada hostnya apa, passwordnya apa, kemudian nama database-nya apa, gitu kan. Nah ini kadang-kadang ada satu host, dia sebelumnya diakses oleh banyak sekali user, gitu ya. Nah ketika banyak yang akses itu kan biasanya kalau host itu ada terbatas ya, ada batasan yang diimplementasikan dalam host. Misalkan host ini hanya bisa diakses 5 user. Nah, kemudian ada 5 user yang mengakses, tapi ada satu dari 5 itu yang dia nggak lagi mengakses, gitu. Sudah lepas aksesnya, tapi oleh sistem dia masih nyantol nilainya, misalkan seperti itu, masih dihitung 5 hostnya, sehingga kalau ada host lagi yang mau mengakses baru, dia terkendala karena udah maksimal 5 host yang mengakses, padahal realnya nggak 5, 4 gitu ya, tapi masih terbaca 5 karena case-nya yang masuk ke case host ya itu masih 5. Nah, untuk menyegarkan kembali ya, untuk merefresh, untuk mereload host terbaru sesuai keadaan kondisi terkini, itu dilakukan perintah flash host ini. Case itu penyimpanan sementara ya. Kalau ini analoginya yang paling enak tuh gini, kalau kita punya gudang, misalkan kita punya sembako gitu ya, punya beras. Beras kita, karena kita petani gitu ya, disimpan di gudang beras kita, adanya di belakang rumah gitu. Itu penyimpanan primernya. Kemudian case ini adalah penyimpanan yang bisa kita akses secara cepat tanpa harus kita mengakses ke gudang. Maka ada lemari atau alat penyimpan beras ya yang ada di dapur. Jadi beras yang ada di gudang itu sebagian kita simpan sesuai dengan kapasitasnya, mungkin
5 kilo gitu ya, disimpan di tempat penyimpanan beras di lemari dapur kita, sehingga sewaktu-waktu kita butuh beras ya tinggal ngambil yang ada di penyimpanan di dapur itu, nggak perlu datang ke gudang beras gitu. Itu analogi sederhana lah tentang tentang case ya, biar kita bisa membayangkan gitu. Kemudian flash logs ini menutup dan membuka kembali semua file log. Terkadang ukuran log file terlalu besar dan untuk membuka atau memuat ulang file tersebut dapat memakan banyak waktu, sehingga bila ingin memulai yang baru, maka perintah flash log ini akan membuat kosong file log yang baru tadi, membuat kosong file. Jadi kita mengenal log ya, log itu semacam note ya, semacam file kecil yang digunakan biasanya untuk mencatat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh user di dalam sistem. Nah, di MySQL ini juga ada fungsinya seperti itu. Dan terkadang kalau aktivitas user itu banyak, apalagi errornya ada ya kan, error itu kan juga harus dicatat di log. Ada berapa baris error itu dicatat di log, kemudian makin besar. Kemungkinan kalau sudah besar, kita agak kesusahan untuk mengakses log atau menulis atau membaca log itu. Makanya digunakan flash log ya. Ini untuk kita kosongkan log tadi. Atau kalau nggak kosongkan, kita tinggalkan log yang lama, kita create yang baru yang masih kosong untuk kita mengisi log-log selanjutnya. Kayak gitu, sehingga yang berat tadi sudah ditinggalkan, sekarang ganti yang baru yang masih fresh bisa diisi dengan log-log selanjutnya, kayak gitu. Nah, kemudian objek DCL yang lain itu adalah table preview, table privilege ini panjangannya, tapi di sini table brief gitu ya di nama tabelnya. Fungsinya untuk mengatur tabel apa saja yang dapat diakses oleh seorang user tertentu. Berikut jenis izin aksesnya. Tingkat akses hanya untuk table, sintaknya banyak ya, bisa untuk select, insert, update, delete, dan seterusnya. Contohnya seperti ini. Jadi ini maksudnya, ini contohnya insert into tables brief, apa usernya, table nama tabelnya apa, table briefnya apa. Kemudian values, ini user yang kita mau kasih di table brief itu, misalkan sini VB Elfrida gitu ya. Kemudian nama tabelnya ke tabel jenis di database point of sales. Table briefnya kita isi select ya. Sehingga artinya si VB ini bisa melakukan select di tabel jenis pada database point of sales, sehingga dia tuh semua didata di sini di table brief ini. Gitu. Ini nih table brief. Karena ada insert baru yang namanya itu si VB Elfrida ini. Ini kok ada koma ya, harusnya nggak ada koma, langsung aja VB Elfrida gitu. Atau mungkin dua user bisa seperti itu. Kemudian grant ini untuk membuat user baru dan memberikan hak privilege. Di privilege itu hak akses ya. Grant adalah salah satu privilege untuk table, digunakan untuk memberikan privilege kepada table yang didefinisikan kepada pemakai lain. Jadi kalau kita menggrant suatu privilege ke seorang user, maka user tersebut mendapatkan hak akses sesuai yang digrantkan ini. Privilege untuk user dalam perintah grant didefinisikan dengan menggunakan nama-nama privilege. Nanti ada opsi-opsi nama privilege-nya. Nama privilege memudahkan administrator untuk dapat memberikan privilege tanpa harus tahu nama field dan tabel yang harus diisi. Perintah grant secara otomatis akan menambah data user apabila data nama user yang disertakan pada perintah tersebut belum ada. Jadi kalau belum ada, grant ini sekaligus menambahkan user baru ya. Kalau sudah ada, berarti dia tinggal ubah privilege apa yang diberikan. Ya gitu.
Ini sintak umumnya. Grant, aksesnya apa, on, nama tabelnya apa, to, pemakainya siapa, usernya siapa. Contoh, yang pertama adalah grant select on, ini nama database, dot, nama table, to, vb at localhost. Ini artinya, seorang user namanya vb at localhost, jadi vb, dia mengakses localhost, itu diberikan hak akses atau privilege select di tabel jenis pada database point of sales. Jadi ketika VP nanti masuk ke database point of sales, kalau mau mengakses tabel jenis, dia bisanya sementara ini hanya select aja, karena yang di grant adalah select. Contoh kedua, grant all privilege on point of sales user to admin at localhost. Ini artinya memberikan hak akses semuanya, semua privilege diberikan. Wah, ini berarti super admin. Insert, update, delete, view, dan seterusnya. Itu diberikan kepada user bernama admin yang dia mengakses localhost di data usernya. Seperti itu. Sehingga si user admin ini ketika mengakses label user di database point of sales, dia bisa melakukan apapun, ya, select, update, delete, view, itu bisa dilakukan oleh si admin atau localhost ini. Kemudian kalau ingin melihat grants apa aja untuk si user admin, itu menggunakan show grants. Jadi nanti kelihatan admin itu bisa ngapain aja sih, ada di tabel, ada di perintah ini, seperti itu. Nah, ini keterangan yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian ini kebalikan dari grant, revoke ya. Revoke itu digunakan untuk menghapus atau membatalkan hak akses yang telah diatur dengan menggunakan perintah grant. Sintaksnya revoke, aksesnya apa, on, ini nama tabelnya apa, from, usernya siapa. Contoh tadi si VP revoke select on database-nya ini, tabelnya ini from VP. Ini nanti akan remove ya, menghapus grant select yang tadi sebelumnya dilakukan, diberikan ke user bernama VP at localhost ini ketika mengakses tabel jenis di database point of sales. Jadi dia membatalkan, meng-cancel apa yang sudah di grant. Kali ini juga sama, revoke all privilege ke admin tabel user. Ini artinya membatalkan semua privilege ke user admin di tabel user pada database point of sales. Artinya admin ini pada akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena di revoke semua privilege-nya. Dia harus di grant lagi untuk bisa mempunyai privilege hak akses di database point of sales tabel user, seperti itu. Kemudian yang ini adalah proses list, ini hanya untuk menampilkan kegiatan apa saja ya, jadi task-task apa aja yang terjadi pada MySQL server atau menampilkan informasi mengenai thread yang dieksekusi di server. Bila terdapat bagian yang membahayakan, kita sebagai admin dapat menghentikan dengan kill. Jadi ini hanya untuk monitoring kegiatan apa saja sih yang terjadi, proses apa aja yang terjadi di server MySQL kita gitu. Kalau ingin menghapus ya, mendel atau kalau di Windows entas ya, itu menggunakan kill kalau di MySQL. Sintaknya kalau proses list seperti ini, so proses list. Tentu kita masuk dulu di database kita, di user kita. Nah, ini kill untuk menghentikan thread server atau untuk mengakhiri proses yang sedang berjalan. Entasnya pakai kill ini. Sintaknya kill, nomor ID-nya berapa. Syaratnya harus tahu nomor ID di proses itu tuh berapa gitu. Carinya di sini. Jadi di proses list nanti akan muncul ya ID numbernya berapa untuk proses A, ID nomor 2 untuk proses B dan seterusnya. Itu dicatat kemudian di kill kalau ingin mengentas proses atau thread yang sedang terjadi di server. Itu saya kira untuk DCL
Kemudian untuk praktikumnya seperti ini. Jadi kita untuk pertama kali siapkan dulu database-nya dan ada table di dalamnya. Kalau perlu dikasih isian, ya. Boleh pakai yang data kemarin karena sifatnya siapkan, sehingga boleh pakai yang yang sudah dibuat di praktikum-praktikum sebelumnya. Kemudian yang dilakukan di sini ikuti aja yang ada di sini. Kita create user baru, namanya my user, dan berikan akses. Yang diberikan adalah select. Terus diberi privilege, jangan lupa ini ya. Terus tadi kan pakai root ya. Sekarang kalian keluar dari root, kemudian login pakai username, pakai user yang barusan dibuat tadi di sini, my user ya. Terus use pakai database-nya yang sudah disiapkan. Hati-hati di sini kita mengakses database ini sudah pakai user baru, bukan pakai user root ya. Kemudian cek dengan select bintang from table, bagaimana hasilnya. Kemudian coba insert into, pakai ini bagaimana. Ini isiannya bebas tergantung table kalian, jadi menyesuaikan aja. Yang penting di sini titik beratnya ada di insert ini, bisa nggak dilakukan insert. Ini juga sama, di select bisa nggak di select. Kemudian keluar dari my user, log off ya. Kemudian login pakai root gitu ya. Bagaimana? Sekarang kembali lagi ke root, kemudian di revoke select yang tadi di grant itu di revoke, dan di flash privilege keluar lagi dari root, kemudian masuk ke my user, terus coba di select apa yang terjadi, dicatat gitu. Ini untuk dicek dulu pemanasan. Kalau sudah masuk ke studi kasus, ikuti aja yang ada di sini, buat user baru, beri privilege-nya lebih banyak lagi. Tadi kan select, sekarang insert, update, delete, select. Jadi ini bisa meneruskan database dan table yang ada di atasnya ini. Coba lakukan kasus berikut ini dengan login sebagai user yang dibuat. Jadi setelah kita memberi privilege, ini masih di root kan, sekarang coba loginnya pakai user yang barusan dibuat di sini, nomor 1 dipakai di nomor 3, kemudian dicek kita bisa insert nggak, bisa update, bisa delete, bisa select, dan seterusnya gitu. Kalau bisa ya tunjukkan, kalau nggak bisa ya tunjukkan gitu. Itu saya kira. Oh, ini ada lagi select, insert, update ya kan, dicoba. Kemudian cabut akses yang dibuat di nomor 2A. Ini di cancel, dihapus. Caranya seperti apa tadi sudah dijelaskan. Terus dites, cabut, ini jangan lupa dites lagi, lakukan hal yang sama sih, seperti itu. Untuk mengakses database bisa pakai shell ya, kemudian MySQL NP. Nah, untuk ngecek di table user itu bisa kita pakai show databases. Kita cek dulu di database ini MySQL. Jadi semua data user, table user adanya di sini. Kita cek di MySQL, use MySQL ya, kita masuk database MySQL. Kemudian kita show, cek database-nya ke database, show tables. Inilah table-table yang dimiliki oleh database MySQL. Kita fokus pada user. Kita cek DSC user, describe usernya seperti apa. Dan di sini lebih banyak ya daripada yang tadi kita bahas. Host, user, password ini yang utama, kemudian yang lain ada select brief, review, dan privilege, dan seterusnya. Dengan di sini defaultnya adalah no semua. Jadi kalau kita meng-create user, kalau kita nggak nge-grant, dia masih belum bisa apa-apa, mesti harus di-grant ya.
Di sini sudah ada isinya kah? Kita cek from users ya. User. Oh, ternyata recordnya banyak. Kita sederhanakan aja ya, nggak usah pakai select bintang, tapi kita cukup 3 ini ya di select: host, user, sama password. Select host, user, password from user. Inilah user yang sudah ada di default MySQL saya ya. Jadi ada user hostnya di localhost, misalnya root, ini juga localhost kan, root, ini juga all root. Yang lain ini adalah user yang sudah pernah saya bikin, akademik sama DP akademik, tentu ada passwordnya. Yang ini karena saya pas instalasi nggak ada password sehingga dia kosong. Nah, akan nampak nanti ini untuk siapanya akan kelihatan di sini. Cuman bisa kalian teruskan nanti di select briefnya itu apa gitu ya. Ini sudah dienkripsi ya passwordnya. Nah, nanti kalau kalian create user baru pasti akan muncul di sini usernya apa, dan bisa dicek di sini seperti apa. Kalau mau cek di PHP MyAdmin, dia ada di MySQL, kemudian user, sama ya apa yang tadi kita cek, sini sama. Nah, nanti akan muncul di sini kalau kalian punya user baru gitu. Oke, itu saya kira untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.